Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keimanan tidak hanya diucapkan, tetapi harus diwujudkan dalam sikap hidup yang nyata. Salah satu buktinya adalah menepati janji. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan dalam surah An-Nahl ayat 91 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa awfu bi'ahdillahi idza 'ahadtum wa la tanqudul ayman. ينقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون, yang artinya, tetapilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji. Janganlah kamu melanggar sumpahmu setelah meneguhkannya, sedangkan kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpah itu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dalam kehidupan sehari-hari, janji bisa berupa ucapan sederhana, seperti janji datang tepat waktu, janji belajar bersama, dan janji menjaga rahasia teman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan menetapi janji sebagai tanda orang beriman, sedangkan orang yang suka mengingkari janji adalah ciri orang yang munafik. Dengan menetapi janji, seseorang menunjukkan integritas, tanggung jawab, dan kepercayaan. Itulah bukti bahwa imannya tidak hanya dalam hati, tetapi tercermin dalam perbuatannya. Selanjutnya, bukti keimanan yang kedua adalah mensyukuri nikmat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melimpahkan nikmat yang tak terhitung jumlahnya. Udara, makanan, keluarga, ilmu, dan kesehatan. Semua adalah karunia Allah. Allah berfirman dalam surah Ibrahim ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul 'adzim. Jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Syukur dilakukan dengan 1. Hati, yakni menyadari bahwa semua nikmat berasal dari Allah. Yang kedua adalah lisan, dengan mengucapkan Alhamdulillah. Yang ketiga ada perbuatan, menggunakan nikmat untuk kebaikan dan bukan untuk maksiat. Orang yang bersyukur akan hidup lebih tenang, sabar, dan tidak mudah iri. Syukur adalah kunci kebahagiaan seorang mukmin, sekaligus pintu bertambahnya nikmat. Bukti ketiga dari keimanan adalah memelihara lisan. Sebab Islam mengajarkan bahwa lisan adalah cerminan hati. Apa yang kita ucapkan tidak hanya sekadar kata, tetapi bisa menjadi sumber kebaikan atau sebaliknya, yaitu menimbulkan perpecahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Oleh karena itu, orang yang benar-benar menjaga lisannya, yang pertama tidak akan menggunjing atau bergosip, yang kedua tidak menyebarkan hoaks maupun fitnah, dan yang ketiga tidak berkata kasar atau menyakitkan. Sebab satu kata bisa menyelamatkan, namun satu kata juga bisa melukai. Itulah mengapa menjaga lisan mencerminkan hati yang bersih dan iman yang kuat. Di sisi lain, di era digital seperti sekarang, menjaga lisan juga berarti menjaga jari saat mengetik.
Sebelum berbicara atau sebelum mengirim pesan, cobalah bertanya kepada diri sendiri, apakah ini benar, apakah ini baik, dan apakah ini perlu. Jika tidak, lebih baik diam. Karena terkadang diam bukan berarti lemah, tetapi justru menunjukkan kebijaksanaan dan keimanan. Dan yang keempat adalah menutupi aib orang lain. Dalam kehidupan sosial, kita seringkali mengetahui kesalahan orang lain. Namun, Islam mengajarkan untuk tidak membuka aib orang lain, bahkan menganjurkan untuk menutupinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menutupi aib seorang Muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat." Hadis riwayat Muslim. Menutupi aib bukan berarti membiarkan kemungkaran, tetapi menunjukkan empati, kasih sayang, dan keinginan untuk memperbaiki, bukan mempermalukan. Jika ingin menasihati, lakukan secara pribadi dan penuh kelembutan. Jangan menyebarkan kesalahan di media sosial atau menjadikannya bahan cerita. Inilah akhlak seorang mukmin sejati, menjaga kehormatan sesama seperti ia menjaga kehormatan dirinya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.